hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen ingin membacakan beritanya. Ya. Dipersilahkan. Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali Bung Alfian. Mudah-mudahan setiap harinya langkah dakwah Bung Alfian disertai dengan kesehatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Bung Alfian, ini ada berita yang tidak penting tapi berbahaya nih Bung Alfian. Karena ucapan seorang menteri sedikit banyak akan dipantau, akan dikerjakan, akan ditaati, bahkan bisa menjadi tekanan untuk masyarakat. Diberitakan oleh TV One, judulnya adalah Jelang Ramadan, Menteri Agama imbau sholat tarawih dan tadarus tidak pakai pengeras suara luar. Nah, Bung Alfian, dari adanya Indonesia sampai hari ini tidak pernah ada masalah Bung Alfian dengan speaker luar. Tiba-tiba Menteri Agama menjelang Ramadan memberikan himbauan ini. Saya khawatir daerah-daerah yang pengurus masjidnya takut beneran melakukan itu karena itu sudah himbauan dari Menteri. Bagaimana responnya Bung Alfian? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, betul-betul heran. Mestinya dia sebagai seorang menteri agama, katakanlah dia tidak berpihak pada agama Islam, katakan begitu. Dia kan adalah orang yang membawahi agama-agama yang ada di Indonesia. Kenapa dia tidak melakukan, saya misalnya H-5 diadakan tarhib Ramadan nasional. Di semua tempat-tempat, di masjid-masjid, khotib-khotib, penceramah-penceramah dianjurkan untuk memberikan kabar kepada masyarakat bagaimana hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan puasa menurut Rasulullah, puasa yang ideal dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana juga adanya satu himbauan toleransi. Karena ini mungkin bagian yang perlu diketahui Bung kameramen, bahwa ada anjuran bahwa agar yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa. Ya. Itu harus dikatakan bahwa yang namanya toleransi itu menghormati amalan agama dari agama yang berbeda. Ini kan kalimat-kalimat yang sangat harakiri gitu, membunuh diri sendiri. Sebetulnya Anda ini muslim atau tidak, wahai pimpinan-pimpinan yang memberikan pandangan-pandangan nyinyir. Selama ini speaker keluar yang paling banyak itu orang-orang dari komunitas Anda, Bapak Menteri Agama. Anda boleh tengok baik di pesantren-pesantren, di kampung-kampung, dan masyarakat kita sudah diakui secara sosiologi antropologis adalah masyarakat tradisional yang secara amaliyah keagamaannya adalah agama Islam yang pandangan-pandangan fikihnya itu persis yang antum yakini. Berarti sama juga antum itu mempersoalkan tradisi yang sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim, yang komunitas besarnya ada di kelompok tradisional yang boleh dalam tegas Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan strukturnya adalah NU. Artinya situasi ini, ucapan ini harus direaksi oleh pengurus NU dan tokoh-tokoh NU agar saudara Menteri Agama ini dinasehatin. Apa nggak punya kerjaan lain selain ngomong-ngomong yang nggak ngenakin? Coba Anda bilang, mau menghadapi Ramadan, saudara-saudara seluruh se-Indonesia dan setanah air agar menghormati orang yang berpuasa, itu satu. Yang kedua, kepada orang Islam agar bisa mengatur dirinya untuk tidak atraktif, terutama yang laki-laki, agar tidak makan, minum, dan merokok di depan umum. Karena pengalaman saya selama dalam waktu yang cukup panjang, melihat bahwa orang-orang itu walaupun dia penampakan muslim, baik dari pakaiannya, dari performance-nya, ternyata sejak tanggal 1 Ramadan saja sudah terang-terangan makan dan minum. Nah, itu harusnya diberikan peringatan keras sebagaimana yang terjadi di Aceh, sebagaimana dinyatakan di daerah-daerah yang keislamannya sangat mayoritas. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Benar, saya setuju Bung Alfian. Harusnya Menteri Agama itu malah justru fokus ya Bung Alfian untuk membantu umat Islam selama bulan Ramadan
ibadah mereka tidak ternodai oleh orang-orang yang tidak puasa. Betul. Misalnya memberikan membuat satgas untuk menjaga atau mengkontrol orang-orang Islam yang tidak berpuasa misalkan. Kemudian orang-orang non-muslim yang makan sembarangan, orang-orang non-muslim yang pamer aurat sembarangan, orang Islam yang pamer aurat juga perlu ditegur. Nah, ini kan justru malah ngerecokin agamanya sendiri. Nah, Bung Alfian, menurut Bung Alfian, saya kok sering ya Bung Alfian melihat Yakut ini bersikap seolah-olah dia memposisikan diri sebagai di luar Islam, Bung Alfian. Padahal menurut saya orang Kristen juga nggak segitunya, Bung Alfian. Bahkan teman-teman saya yang non-Muslim, saya tanya, bagaimana Anda mendengar azan, suara azan yang kenceng? Dia bilang apa? Azan subuh itu ngebantu saya berangkat kerja nggak terlambat. Itu salah satunya, Bung Alfian. Kemudian azan-azan yang lain memberikan dia tanda, oh ini bentar lagi gue mau ada kegiatan ini nih, ini ada kegiatan ini. Nah, jadi yang Kristennya biasa aja, yang Menteri Agama yang katanya Islam malah repot. Ini salah konsletnya di mana, Bung Alfian? Salah pertamanya adalah kebenaran daripada pilihan terhadap orang itu. Ya. Jadi pandangan-pandangan Jokowisme itu memang meresap sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sesuatu yang dirasakan sebagai hal yang membahayakan dalam pandangan hidup. Kita refleksi sedikit. Dulu yang menyebut azan dibandingkan dan disandingkan dengan gonggongan anjing siapa? Betul. Yang sibuk terus tiap tahun menaikkan ONH siapa? Dan banyak lagi pandangan-pandangan dan ucapan-ucapannya yang tidak menunjukkan bahwa dia juga seorang Muslim. Saya sering mengulang-ulang, Bung Kameramen, wahai Yakut, Muslimkah Anda? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab dengan sikap, bukan hanya sekedar argumentasi. Betul. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ternyata bisa dipahami mengapa akhirnya kerja daripada anak buah Anda di bawah itu yang merupakan organisasi yang pernah Anda pimpin lebih mau menjaga gereja ketimbang menjaga ketenangan dan kenyamanan orang beribadah di seluruh Nusantara. Betul. Jadi intinya dari saya yang jelas ini merupakan isyarat bahwa pembantu-pembantu daripada majikan yang membantu majikan itu kelihatannya semuanya adalah orang-orang yang berhaluan sekularisme. Jadi intinya semua terlihat mempertontonkan pandangan-pandangan yang sinis, yang antipati, bahkan terang-terangan melakukan penolakan kepada nilai-nilai Islam baik secara substantif maupun secara simbolik. Begitu, Bung? Ya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini saya curiga kalau Menteri Agamanya masih dipilih yang kontroversi gitu, Bung Alfian, yang bukan berdasarkan keilmuan seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad, Ustadz Khalid atau apa. Saya curiga awal Ramadan akan dibuat beda, Bung Alfian. Jadi bukan karena berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan sensitivitas terhadap golongan lain. Jadi untuk akhir sesi kali ini, lagi-lagi Bung Alfian, masalah tahunan kita di bulan Ramadan adalah bertemu orang-orang seperti Yakut ini, Bung Alfian. Adalah yang menyebut, bilang, yang tadi Bung Alfian sampaikan di awal, yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Kemudian mau lebaran, awal puasanya nggak bareng, biasanya lebarannya bareng. Atau awal puasa bareng, lebarannya nggak bareng. Kira-kira begitu, Bung Alfian. Nah, sekarang ditambah jangan pakai speaker luar. Kenapa? Coba tunjukin dong, siapa non-muslim yang terganggu dengan ngaji di masjid. Nah, kira-kira gitu. Untuk closingnya silakan, Bu Alfian. Ya, sekali lagi buat balikannya juga sama sebelum kita menjawab closing. Di komunitas-komunitas atau di daerah-daerah yang mayoritas bukan Islam, mereka juga menggunakan pengeras suara yang sangat berdentum-dentum. Silakan Anda periksa daerah-daerah yang mayoritas Islam. Itu panggilan ke gereja juga dengan panggilan-panggilan yang sangat rutin dan juga menggunakan pengeras suara. Di daerah-daerah yang mayoritas Hindu pun demikian. Nah, sekali lagi panggilan-panggilan yang urusan dengan keagamaan yang sebenarnya juga konon saya masih bersangka baik Anda ini Muslim, kenapa kok Anda mempersoalkan agama Anda sendiri? Itu persoalan. Yang kedua, penetapan 1 Ramadan itu sudah fix ya dari Muhammadiyah dengan penjelasan argumentasi keilmuan, argumentasi riset sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah jatuh pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2024, yaitu hari Senin. Nah, konon menurut yang saya dengar ya, walaupun belum diumumkan terbuka, bahwa akan ada pengumuman resmi yang jatuhnya puasa itu tanggal 12 bulan Maret tahun 2024. Ya, ini mungkin satu dilema
ketika tidak berangkat daripada kesatuan tujuan, kesatuan keridhaan Allah, dan kesatuan umat yang dilihat dalam perspektif fikih dan perspektif keilmuan. Nah, sebagai penutup, mari kita song-song Ramadan dengan senyum keimanan, dengan kebahagiaan. Perbedaan-perbedaan yang terjadi, mari kita balik, semoga itu berangkat dari keimanan dan keilmuan yang mumpuni, bukan sekedar asbet, asal beda. Pokoknya beda dengan si anu, pokoknya beda dengan organisasi anu. Nah, itu harus segera diselesaikan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita song-song Ramadan sebagai bulan kesadaran, bulan perubahan, dan bulan konsolidasi untuk peran-peran keumatan yang lebih jauh. Sekian dibacakan berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.